Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melakukan dan mempresentasikan tugas saya pada hari ini. Adapun topik yang akan saya bawakan dalam presentasi kali ini yaitu tentang sistem permeabilitas dan rembesan tanah. Saya atas nama Astri Wulan dengan NIM 210201602025, mahasiswa Teknik Sipil Bangunan Gedung, Universitas Negeri Makassar, kelas A. 1. Pengertian permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas tanah. Permeabilitas merupakan salah satu sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang bersifat permeabel atau permeabilitas tinggi relatif kurang peka terhadap erosi dibandingkan tanah yang permeabilitasnya rendah. Ada beberapa model prediksi erosi seperti USLE, Wismeyer, dan Smith pada tahun 1978 dan berbagai model erosi lainnya. Menggunakan permeabilitas tanah sebagai salah satu parameter untuk menduga besarnya erosi, namun demikian, nilai yang digunakan untuk input model-model tersebut sebagainya merupakan hasil pengukuran di lapangan. Karena data yang diperlukan adalah nilai permeabilitas dari suatu penampang tanah, data yang permeabilitas tanah juga merupakan salah satu data atau sifat fisik yang sangat diperlukan dalam penilaian kesesuaian lahan. Selanjutnya, pengertian rembesan. Rembesan adalah air waduk yang mencari jalannya melalui material yang porus atau suatu rekahan baik yang di dalam tubuh maupun pondasinya. Gaya atau tekanan air rembesan dapat menimbulkan arus air baru atau arus extending sehingga bendungan reka. Selanjutnya, aliran air dalam tanah atau permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalamnya. Memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan yang menyangkut pemumpaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding dan penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Selanjutnya, gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, atau tinggi energi total sama dengan tekanan per berat volume air ditambah kecepatan kubik per 2 percepatan ditambah Z. Selanjutnya, hukum Darcy. Hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga pori di dalam tanah dan sifat-sifat yang mempengaruhinya. Ada asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar. Sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh. Seperti pada rumus V kali K kali I, dinyatakan V sama dengan Q, sehingga hukum Darcy bisa dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan koefisien permeabilitas dikali luas penampang aliran dikali waktu tempuh fluida dikali selisih ketinggian dibagi panjang daerah yang dilewati aliran.
Selanjutnya, menentukan koefisien permeabilitas. Setidaknya ada dua cara menentukan koefisien permeabilitas, yaitu dengan cara uji head tetap atau uji head jatuh. Uji head tetap digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar, memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi, sedangkan uji head jatuh digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. 1. Uji tinggi jatuh atau falling head test. Uji ini untuk tanah yang berbutir halus, lempeng atau lanau, di mana koefisien permeabilitas dapat dicari dengan persamaan K sama dengan K kali I kali A. 2. Uji konsolidasi atau consolidation test. Konsolidasi adalah proses keluarnya air dari rongga pori dari tanah jenuh dengan permeabilitas rendah akibat beban. Koefisien permeabilitas diperoleh dari persamaan konsolidasi. Selanjutnya, rembesan. Rembesan air dimaksud untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy, debit air yang melalui penampang massa tanah A adalah debit sama dengan koefisien rembesan dikali gradien air, dikali gradien hidrolik dikali A. Koefisien rembesan dalam laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut. Pengukuran tanah atau tegangan tetap constant head. 2. Pengukuran tanah tegangan berubah atau variabel falling head. Pengukuran dalam atau tegangan tetap. Sejumlah air yang dialiri melalui kumpulan tanah yang akan diselidiki. Debit dapat ditentukan dengan isi air yang keluar dibagi dengan jumlah waktu yang ditentukan seperti pada contoh tanah luas A di bawah ini. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan. 1. Ukuran butir tanah. Menurut Allen Asen, koefisien rembesan pasir dapat dinyatakan sebagai berikut. K sama dengan 100 dikali D kubik per 1D. 2. Koefisien dan pori cairan. 3. Kadar pori sesuai dengan persamaan K adalah perbandingan langsung. 4. Susunan struktural partikel. Daya rembesan dari tanah yang berlapis-lapis atau susunan lapisan tanah pada gambar di atas, masing-masing lapisan dari tanah adalah homogen tersendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.